Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bagaimana kabarnya kalian? Semoga kalian diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kembali lagi bersama kami di channel Islam Istimewa Official. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai beberapa amalan sunnah di hari Jumat yang bisa kita kerjakan. Sahabat beriman, hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Islam. Sampai-sampai Allah menyebut hari Jumat di dalam Al-Quran. Banyak amalan sunnah Jumat yang bisa kita lakukan dan berlanjut ke hari lainnya. Keistimewaan hari Jumat disebutkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya hari yang padanya terbit matahari adalah hari Jumat. Pada hari itulah saat diciptakannya Adam, dimasukkannya ia ke surga dan dikeluarkannya dari surga." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, hari Jumat disebut juga dengan rajanya hari. Diriwayatkan oleh Imam Al-Syafi'i dan Al-Imam Ahmad dari Sa'ad bin Ubadah dalam sebuah hadis. Rajanya hari di sisi Allah adalah hari Jumat. Ia lebih agung daripada hari raya kurban dan hari raya Idul Fitri. Di dalam Jumat terdapat 5 keutamaan. Pada hari Jumat Allah menciptakan Nabi Adam dan mengeluarkannya dari surga ke bumi. Pada hari Jumat pula Nabi Adam wafat. Di dalam hari Jumat terdapat waktu yang tiada seorang hamba meminta sesuatu di dalamnya kecuali Allah mengabulkan permintaannya, selama tidak meminta dosa atau memutus tali silaturahim. Hari kiamat juga terjadi di hari Jumat. Tiada malaikat yang didekatkan di sisi Allah, langit, bumi, angin, gunung, dan batu, kecuali ia khawatir terjadinya kiamat saat hari Jumat. Sahabat beriman, sungguh begitu istimewa hari Jumat. Lantas, apa saja amalan sunnah Jumat yang bisa kita kerjakan? Kami akan merangkumnya untuk kita semua. Yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat beriman, sholawat merupakan salah satu amalan yang mulia. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa sholawat adalah penolong baik di dunia maupun di akhirat. Membaca sholawat Nabi sangat dianjurkan bagi umat Islam karena memiliki banyak manfaat dan keutamaan. Salah satunya adalah memperoleh syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Perbanyaklah sholawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali." Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua, membaca surat Al-Kahfi. Sahabat beriman, salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat adalah surat Al-Kahfi. Orang yang membaca surat ini maka akan terhindar dari fitnah Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang berasal dari Abu Darda, Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Sedangkan di dalam sebuah hadis lain dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dari Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka timbullah cahaya baginya dari telapak kakinya hingga ke langit yang memberikan sinar baginya kelak di hari kiamat, dan diampunilah baginya semua dosa di antara 2 hari Jumat." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Yang ketiga, mandi Jumat. Sahabat beriman,
Sunnah Jumat yang selanjutnya adalah mandi. Ternyata mandi sebelum sholat Jumat akan mendapatkan pahala sunnah. Mandi Jumat dianjurkan bagi laki-laki yang hendak mengikuti ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berasal dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mendatangi sholat Jumat, baik laki-laki maupun wanita, maka hendaklah mandi." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang keempat, berpenampilan menarik, bersih dan memakai wewangian untuk sholat Jumat. Sahabat beriman, hari Jumat merupakan termasuk hari raya bagi umat Islam. Dalam sebuah riwayat Ibnu Majah, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya Iqamat as-Salat wa as-Sunnatu fiha, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya hari ini Jumat adalah hari raya yang Allah peruntukkan bagi umat Islam. Maka barang siapa yang hendak menuju sholat Jumat, hendaklah ia mandi, memakai wewangian jika ada, dan gunakanlah siwak." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani, dihasankan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Sahabat beriman, anjuran untuk memakai pakaian yang indah atau pakaian yang terbaik juga disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana berikut, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan." Yang kelima, bersiwak, memotong kuku dan mencukur kumis. Sahabat beriman, sunnah hari Jumat lainnya adalah bersiwak, memotong kuku dan mencukur kumis. Sunnah ini dianjurkan bagi laki-laki yang hendak melaksanakan sholat Jumat. Dalam sebuah hadis riwayat Baihaqi dan At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW selalu bersiwak, memotong kuku dan mencukur kumis setiap hari Jumat, tepatnya sebelum beliau berangkat ke masjid. Adalah Rasulullah SAW memotong kuku dan mencukur kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi sholat Jumat. Hadis riwayat Baihaqi dan At-Tabrani. Yang keenam, berangkat sholat Jumat lebih awal atau menyegerakan. Sahabat beriman, berangkat sholat Jumat ke masjid dan mendapatkan saf paling depan memiliki berbagai keutamaan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa orang yang berangkat lebih awal seperti berkurban dengan unta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang berangkat Jumat di awal waktu, maka ia seperti berkurban dengan unta. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kedua, maka ia seperti berkurban dengan sapi. Siapa yang berangkat Jumat di waktu ketiga, maka ia seperti berkurban dengan kambing gibas yang bertanduk. Siapa yang berangkat Jumat di waktu keempat, maka ia seperti berkurban dengan ayam. Siapa yang berangkat Jumat di waktu kelima, maka ia seperti berkurban dengan telur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, memperbanyak zikir dan doa. Sahabat beriman, pada hari Jumat, umat Islam dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak doa. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Pada hari Jumat terdapat 12 jam pada siang hari. Di antara waktu itu ada waktu yang tidak ada seorang hamba muslim pun memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan mengabulkan permintaannya. Oleh karena itu, carilah ia di akhir waktu setelah asar. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedelapan, membaca surat Yasin dan As-Saffat. Sahabat beriman, tahukah kalian, selain surat Al-Kahfi, kita juga dianjurkan untuk membaca surat Yasin dan surat As-Saffat pada malam Jumat. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa membaca kedua surat tersebut pada malam Jumat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi permintaannya.
Barang siapa membaca surat Yasin dan As-Saffat di malam Jumat, Allah mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, memperbanyak amal kebaikan seperti sedekah. Sahabat beriman Ibnul Qayyim dalam buku panduan amal hari Jumat karya Mahmudin berkata, sedekah pada hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lain adalah seperti sedekah di bulan Ramadan. Sebagai salah satu amalan sunnah pada hari Jumat, orang yang bersedekah akan mendapat balasan berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan ini tercatat dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkannya kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka, dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Sahabat beriman, demikianlah 9 amalan pada hari Jumat yang bisa kita kerjakan. Semoga kita diberikan kemudahan dan kekuatan dalam mengerjakannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.